Secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini. Renungan pagi tanggal 31 Maret, minta, percaya, dan terima. Matius 7 ayat 7 berkata, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Saya bertanggung jawab dalam pelayanan kesehatan masyarakat untuk gereja saya di Chino, California, dan untuk komunitas Portugis di sana. Kami memutuskan untuk membeli alat yang bisa mengukur kolesterol. Programnya sangat sukses. Semua orang sangat ingin untuk menerima hasil tes mereka. Suatu hari, seorang wanita tua yang ketakutan mendatangi saya. Dokter, katanya, kolesterol saya terlalu tinggi. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Ini lebih dari 260 mg per desiliter. Dan saya berada dalam masalah besar. Saya mulai memberinya nasihat tentang pengaruh pola makan dan olahraga terhadap kolesterol. Dia menjelaskan bahwa dia tidak membutuhkan nasihat. Hanya perlu tes lain untuk melihat apakah diet yang dia jalani berhasil. Sudah berapa lama sejak Anda dites? 2 minggu, jawabnya. Saya mengatakan kepadanya bahwa belum cukup waktu untuk kolesterolnya turun secara signifikan dan mencoba mempersiapkannya menghadapi kabar buruk. Dia sangat gugup dengan hasil tes yang mungkin ditunjukkan sehingga saya mencoba menenangkannya. Kemudian saat saya menyiapkan alatnya, dia mulai berdoa. Tolong Tuhan, dia memohon. Bantu saya dengan tes ini. Tolong jadikan itu normal. Saya melakukan tusukan jari, memasukkan tetesan darah ke dalam alat pengukur, dan sementara saya menunggu hasilnya, saya coba memberinya dukungan. Saya berkata kepadanya bahwa dia harus mengubah pola hidupnya terlebih dahulu. Setelah beberapa waktu, dia akan melihat hasilnya pada saat tes darah. Lalu alat itu menampilkan hasilnya, 165 mg per desiliter. Saya terkejut, tetapi dia tidak. Dia mengatakan kepada saya, Dokter, Anda tidak percaya Tuhan akan melakukan keajaiban kepada saya, bukan? Apakah Anda tidak mempercayainya? Saya terdiam. Saya memberinya ucapan selamat dan melanjutkan pekerjaan saya. Sejak saat itu, saya banyak memikirkan apa yang terjadi hari itu. Mengapa seringkali kita gagal untuk menyinggung tentang doa ketika kita memberikan nasihat pola hidup kepada seseorang yang menderita penyakit yang sebenarnya bisa dicegah? Doa harus benar-benar berada di urutan teratas dari daftar kita. Pertama, kita harus meminta keajaiban penyembuhan seperti yang dilakukan wanita ini. Dan kedua, keajaiban untuk memiliki kemauan yang cukup untuk menghidupkan pola hidup sehat. Tuhan telah berkata bahwa ketika kita meminta, maka akan diberikan. Doa kita hari ini, ya Tuhan, biarlah apapun yang kami minta dan doakan dengan penuh kepercayaan, Engkau saja yang menjawabnya. Amin.